Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang suka berbagi cerita, izinkanlah saya menggunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang 3 karakteristik orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya yang setia dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat sekalian, semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama adalah orang yang membenci kedua orang tuanya ketika keduanya atau salah satu dari keduanya memerintah atau meminta tolong kepada anaknya. Hal ini terutama terjadi ketika kedua orang tua sudah tua dan membutuhkan bantuan untuk merawat mereka. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan kemudian ia berkata, aku adalah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah mereka tertawa. Hadis riwayat Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Perintah ibu dan bapak yang tidak bermaksiat kepada Allah atau menyekutukannya harus ditaati. Namun, jika perintah tersebut bertentangan dengan kehendak atau hukum agama, tolaklah untuk selamanya. Dalam Islam, siapapun yang mendurhakai atau membenci kedua orang tuanya termasuk dalam kategori dosa besar setelah menyekutukan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu atau kedua orang tua kamu sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan janganlah kamu menghardik mereka. Barang siapa yang tidak menghormati kedua orang tuanya, maka ia akan dilaknat oleh Allah dan tidak akan diberkahi hidupnya di dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya, maka ia akan mendapatkan kebencian dari Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Anak yang durhaka tidak dapat mencium wangi surga dan diharamkan masuk surga. Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Allah, aku tidak akan masuk surga. Ya Allah, di pintu surga tertulis, diharamkan masuk surga bagi orang yang durhaka kepada orang tua, pemfitnah dan penghasut. Saya melihat tulisan di atasnya. Rasulullah pun kemudian bersabda, aku berbicara kepada kalian tentang 3 dosa besar, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan sembah palsu. Beliau bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah orang yang ingin menceraikan istrinya dan kemudian menggantikannya sebagai suami. Salah satu ciri orang fasik adalah mencintai istri orang lain dan ingin menceraikannya. Orang seperti itu adalah orang yang sangat jahat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang memiliki potensi dan kesempatan untuk selingkuh. Selingkuh adalah masalah konsentrasi. Jika Anda tertarik pada seseorang, memperhatikannya, mengaguminya, dan mencoba menjalin komunikasi yang intens dan ada rasa kecocokan, disitulah perselingkuhan dimulai. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berdasarkan sabda Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang melakukan dosa dan melanggar perintah Allah, maka pada saat itu juga Allah mencabut keimanan dalam hatinya. Setelah melakukan dosa dan ia akan sadar, ketika dia kembali waras, maka imannya dipulihkan oleh Allah. Orang yang berbuat salah adalah seperti orang gila. Berapapun biaya, waktu dan bahayanya, ia berkorban untuk memuaskan ketidaksetiaannya. Tidak hanya pria yang merusak rumah tangga orang lain, tetapi juga wanita yang tertarik kepada pria yang sudah menikah juga dikutuk oleh Allah Ta'ala. Mereka yang merusak rumah tangga dan menyebabkan keluarganya diperlakukan tidak adil tidak akan masuk surga.
Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat tidak akan menikmati keharuman surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketiga adalah orang yang berusaha membuat umat Islam saling membenci dan mendengki satu sama lain dengan hasutan, fitnah, tuduhan, dan provokasi. Dalam Islam, hal ini disebut dengan namimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menghasut tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namimah adalah menyebarkan rahasia, menceritakan, menjelek-jelekan. Tidaklah pantas untuk menceritakan kepada orang lain tentang suatu keadaan yang tidak Anda sukai, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan atau dosa umat Islam. Seperti bersaksi di pengadilan, Anda tidak hanya diancam tidak akan masuk surga, tetapi penghasutnya juga akan dicela sebagai orang yang paling buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang seburuk-buruknya manusia, yakni orang yang berjalan di muka bumi dengan menghasut, menghancurkan orang-orang yang dulunya saling mencintai dan selalu ingin menjelek-jelekan orang yang tidak bersalah. Hadis Ahmad. Dalam kehidupan sosial, menggunjing sangat berbahaya jika dibiarkan. Pertama, bisa menimbulkan benih-benih kecurigaan di antara sesama muslim. Kedua, merendahkan reputasi dan martabat seseorang. Dan yang ketiga, menimbulkan kebingungan, ketidakstabilan, dan ketidakharmonisan dalam hubungan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk perilaku kotor dan menghasut dari orang-orang munafik di Madinah. Tampaknya ketika baginda Rasulullah hijrah ke negeri kita saat ini, kebiasaan menghasut telah menyebar dan merajalela sehingga memunculkan oknum-oknum politikus yang tega menebarkan fitnah dan kebencian serta memecah belah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling cepat siksanya di dunia dan paling besar siksanya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan silaturahmi. Beliau bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi dari Al-Zuhri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memutuskan silaturahmi, maka ia tidak akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras saat bertengkar, maka ia tidak akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat beriman, itulah 3 ciri-ciri yang dilaknat oleh Allah. Semoga kita dapat menghindari perilaku tersebut, menjaga hubungan baik dengan orang lain, orang tua, dan juga keluarga, menghindari hasutan dan fitnah di antara sesama muslim. Semoga Allah membimbing kita dan menjauhkan kita dari perilaku yang dapat melaknat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.